Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para pendukung dan subscriber dari Ayunda Kencana Sakti. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang tetap setia pada channel ini, karena semakin ke depan channel ini akan memberikan pengetahuan tentang permesinan ya, sedikit demi sedikit akan kita bahas satu demi satu, poin demi poin ya, karena mengingat waktu kita membuat video juga nanti akan kita sampaikan detail per detail, sehingga sampai besok insya Allah nanti akan kita kumpas tuntas permesinan, entah itu Hino, entah itu Mercy yang sering dipakai di Indonesia, bahkan mungkin kalau memungkinkan unit-unit yang lain. Oke kawan, saat ini kita menghadapi sebuah engine ya, sebuah engine dari Hino, mesin Hino, mesin belakang dengan tipe R260. Tipe R260 ini kalau di STNK tertulis RK8 JSKA ya. Sekali lagi, kalau di STNK tertulis Hino RK8 JSKA ya, NHJ. Nah, strip baru R260 atau RN atau apa. Kebetulan yang kita punya seri R260. Oke kawan, mesin ini menggunakan bahan bakar solar ya, kemudian menggunakan sistem pembakaran 6 silinder ya, 6 silinder, kemudian digerakkan oleh tenaga dengan cc kurang lebih sekitar 7.600-an ya. Kalau saya nggak salah ingat itu, kalau secara resmi itu 7.684 cc. Nah, mesin Hino R260 ini kita akan bahas sedikit demi sedikit apa itu. Ya, apa itu yang penting, sehingga teman-teman yang sangat berminat menjadi para kru base ya akan sedikit demi sedikit tahu, sehingga nanti akan kita bahas per item. Oke kawan, yang dinamakan block set itu adalah mulai dari atas sini ya sampai bawah. Nah, sampai bawah itu cutter itu ya, kelihatan itu ya, yang ada bautnya tempat oli. Nah, di dalam engine ini ya, di dalam engine ini banyak sekali rangkaian, apa itu ada kerk as, apa itu ada piston atau ring piston, apa itu buring. Nah, kali ini kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas secara garis besar apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Oke kawan, di dalam mesin engine ini ada ruang bakar ya, ada ruang bakar, di mana ruang bakar itu digerakkan oleh perputaran ya, perputaran itu akan memicu terjadinya kompresi, sehingga kompresi itu menggerakkan laju dari bis itu. Nah, perputaran dari engine itu sangat ditentukan oleh penggerak yang ada di luar, alat-alat bantu penggerak. Apa itu? Nah, ini engine ya. Ini engine total. Nah, ini filter solar atas yang tempo kemarin kita bahas ya. Nah, di sini kan pernah kita lihat ya tentang solar. Nah, ini tentang filter solar ya. Ini filter solar atas yang sambung ke bawah pakai selang sepanjang 7 meteran kurang lebih sampai filter solar bawah. Nah, kemudian nah, pompanya ada di sini. Ini pompanya.
Ini ya, pompa ini pompa. Nah, eh, kemudian pergerakan yang menggerakkan mensinergiskan antara daya dan tenaga itu ada penghubung yang namanya tali fan belt ya. Fan belt itu ini fan belt, atau orang juga sering menyebut tali kipas ya, atau kalau orang Jawa lebih familiar dengan bahasa streng ya. Nanti juga kita akan ulas bagaimana cara membaca nomor-nomor streng itu. Kemudian nah, setelah ini kita tahu ini blok mesin ya, oke, ignore aja, ignore ini apa, nah, ignore. Yang cukup penting adalah ini filter solar ya, ini filter solar atas ya, dan tadi pompa di sana. Kemudian ini adalah dinamo ampere atau alternator bahasa engine-nya, tapi orang-orang bahasa perbengkelan sering menyebut dinamo ampere ya. Dinamo ampere. Kemudian bagian sebelah kiri ini adalah pendingin, di mana dalam pendingin itu ada oli cooler, kemudian radiator ya, ini radiator. Kemudian ini adalah baling-baling radiator ya. Di dalam baling-baling radiator ini pergerakannya menggunakan sistem kinetis ya, sistem bukan mekanis sesuai perputaran ini, tapi nanti menggunakan sistem oli. Jadi nanti kalau olinya habis pun juga nanti akan panas ya, namanya ini psikofan. Jadi kalau pergerakan psikofan ini sangat terpengaruh dengan ketersediaan oli psikofan di dalam situ. Oke, lupakan itu, akan kita bahas besok. Kemudian di yang menghubungkan antara pendingin dengan mesin. Jadi mesin ini didinginkan oleh air ya, ya. Ini ada air, ada in, ada out ya, ada in, out ya, outnya di bawah. Nah, ini berputar terus. Ini menggunakan water pump berputar. Nah, didinginkan di sini. Dia ini akan mendinginkan rongga-rongga mesin di dalam sana. Nah, kemudian dia masuk ke radiator, berputar terus masuk ke mesin. Nah, nanti masuk ke sana panas, keluar radiator dingin terus. Jadi seperti itulah pendingin. Nah, kemudian antara radiator dan antara engine itu ada poli penghubung ya. Ini ada untuk sistemnya, hanya untuk menyetel sejauh mana kekencangan dari pemasangan dari fan belt ini ya, macam-macam. Ini namanya ada fan belt tali kipas, ini ada fan belt tali kipas, ini fan belt penghubung, ini fan belt tali kipas. Kemudian ini namanya adalah setelan ya, setelan. Nah, besarnya pun macam-macam ya, besarnya, diameter atau ukuran dari strength fan belt ini macam-macam. Yang ini namanya fan belt engine ya, fan belt engine, atau ada orang bilang fan belt mesin. Ada orang menyebut fan belt alternator, fan belt dinamo. Nah, ini hanya khusus menggerakkan dinamo ini, dinamo pengisian. Karena tanpa mengisi ini nanti akinya itu tidak akan berjalan sempurna, sehingga mobil itu akan berebet lagi ya toh. Kita jumpa lagi dengan istilah berebet. Jadi ayo kawan-kawan, berebet bahasa Jawanya apa ya, berputar terus. Ini nanti ke dalam ada kerkas ya, nanti kita bahas besok kerkas. Nah, kerkas itu menggerakkan semuanya, dia seperti lengan digerakkan sehingga timbul sebuah kompresi. Nah, ini fan belt ya, ini fan belt semua, nanti nomornya kita bahas. Mobil ini menggunakan sistem air conditioner atau pendingin ruangan. Jadi ada nanti di sini ada kompresor AC, ada dinamo alternator, tapi alternator khusus buat AC karena AC juga punya rangkaian elektrik sendiri. Jadi kalau engine base secara murni lupakan yang dua ini ya, lupakan yang dua ini. Nah, perhatikan yang sini ya. Nah, ini namanya engine. Baik, itu mungkin secara garis besar yang perlu dipahami oleh seorang kenek pemula adalah ya, apa itu namanya filter solar di sini, apa itu namanya dinamo dinamo engine,
Kemudian satu lagi ada dinamo starter ya, tapi di bawah sana. Ya, dinamo starter. Ini ya. Jadi pas di bawah itu ada filter oli kelihatan itu, pas di depannya itu ada dinamo starter. Jadi dia menggerakkan gigi apa itu penghubung pada saat pertama di starter itu dinamo starter. Oke kawan, itu adalah bagian-bagian umum. Oh satu lagi kawan, ini filter udara. Jadi apabila dibuka ya, dibuka itu nanti ada saringan yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam engine. Jadi engine pun juga perlu pernafasan dan dia juga perlu bernafas bersih seperti manusia juga. Kalau filternya ini tidak dirawat dengan baik, tidak dibersihkan dengan baik, ya kembali kameraku menutupi. Ya kembali muncul istilah berebet. Ya. Ini kita buka supaya teman-teman tahu. Nah, itu ya filter. Ini bisa ditarik kawan, tapi nanti itu ada di bahasan lain. Oke, itu kita bincang-bincang siang ini pada istilah blok mesin. Oke kawan, ini review tentang mesin Hino R260 sehingga suatu saat saudara atau kawan ataupun family handetolan yang akan diwawancara tidak buta saat menghadapi dalam kendaraan dites iki apa, ini apa, ini apa. Jadi ini jangan khawatir, ini kalau bisnya tidak ber-AC ini tidak ada, karena ini namanya kompresor AC, itu menggerakkan perputaran freon dalam AC. Besok kita bahas part sendiri, itu alternator AC, tidak usah dibahas. Oke kawan, terima kasih. Itu penjelasan dari kami ya. Jadi ada juga sekalian ini kalau colokan oli untuk mengetes berapa cadangan oli di dalam tangki oli ya, ada di sebelah sini. Tinggal narik, kemudian di dalamnya ada nanti skala-skala tertentu, ada up, ada down, ada mungkin pas seperti itu. Nah, kemudian untuk mengisi oli bisa di sini. Oke, saya lebih suka di sini karena dia di atas piston sehingga langsung membasahi semua. Oke kawan. Kemudian untuk mengecek air di sini ya, ini ada namanya lubang air, lubang tutup radiator untuk mengisi air atau mengecek air. Kalau mengecek air dari depan udah kelihatan hot gitu. Oke, terima kasih kawan, itu pembahasan kita pagi ini tentang dunia bis, dan insya Allah semua sama, mesin diesel, Hino, Mercy semua sama, tapi tetap akan besok kita review persatu. Oke, terima kasih kawan-kawan, selalu sehat, selalu jaga kesehatan. Dalam kondisi susah kita harus tetap selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.